Oke, sekarang kita akan membahas mengenai number system ya, yang dipakai di komputer. Komputernya pakai number systemnya biasanya itu adalah binary ya. Binary itu apa sebenarnya? Binary itu adalah format suatu bilangan. Nah, format bilangan itu yang sering kita pakai itu adalah desimal, binary, oktal, atau hexadesimal. Nah, format bilangan itu apa sih? Definisinya ini ya. Eh, ada berapa simbol yang berbeda yang bisa direpresentasikan sebagai satu digit. Contohnya deh, misalkan ada angka 1000 ya. Sorry. Nah, kita kan biasanya pakai 1000 itu seperti ini. Seperti ini, 1000. Nah, kalau kita lihat di sini ada 4 digit ya. Ada 1, 2, 3, 4 di sini. Nah, dan setiap digit ini selalu ada simbol-simbol yang berbeda. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, balik ke 0 lagi. Jadi itu yang namanya desimal. Yang kita pakai sehari-hari itu adalah desimal. Yaitu base 10. Kenapa? Karena tadi ada 10 simbol yang berbeda ya dalam satu digit ini. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Nah, kalau binary, dia cuma ada dua nih. Ada 0, 1. Jadi dia nggak bisa ada angka 2 di sini nggak bisa. Cuma ada 0 atau 1. Makanya namanya binary. Itu biasanya disebut dengan base 2 juga. Kemudian ada hexadesimal. Ini lebih banyak ya simbol yang berbeda daripada desimal. Jadi ada 0 sampai 9, terus ada juga A, B, C, D, E, F. Jadi seperti apa ya? Mungkin dulu kalau kalian ada punya BlackBerry ya, ada pin. Nah, itu kan pinnya bentuknya seperti ini. Jadi kayak misalkan 275 9B seperti itu. Nah, ini valid di hexadesimal. Ada hurufnya. Karena kenapa? Karena tadi ada 16 ya. 16 simbol berbeda yang bisa ada di satu digit itu. Kemudian ada yang namanya oktal juga. Ini ya jarang dipakai sih sebenarnya ya. Yang paling sering sih binary sama desimal sebenarnya. Nah, oktal ini terdiri dari 8. Jadi dari 0 sampai 7. Nah, ada fun fact teman-teman, kalau semakin banyak base-nya, semakin sedikit digitnya yang diperlukan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mau menulis angka 0 sampai 16 di hexadesimal ini dia masih bisa satu digit loh. Jadi misalkan angka 16 dia cuma bisa F. Jadi gitu aja. Kalau desimal 16 harus udah 2 digit seperti ini. Nggak bisa direpresentasikan sebagai satu digit. Nah, itu fun fact aja. Oke, untuk nextnya desimal versus binary. Nah, ini desimal nih kita ya, manusia. Kita manusia. Nah, binary ini ya komputer. Aku gambar jadi laptop aja. Oke. Nah, kita menggunakan desimal dalam kehidupan kita sehari-hari. Desimal tuh ya kita tahu ya, misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau mau lebih tinggi dari 9, kita balikin lagi nih, balikin digit satuannya ke 0. Tapi puluhannya, ya digit berikutnya, kita tambahin 1. Begitu terus ya, kalau desimal. Sama halnya dengan binary. Binary juga seperti itu. Jadi dari 0, 1. Nah, karena tadi dia nggak kenal angka 2 ya. Makanya dia balikin lagi nih jadi 0. Dan yang puluhan ini dia tambahin 1. Seperti itu. Nah, terus nih sampai bawah. Nah, seperti yang fun fact tadi, misalkan angka 16 ya. Di desimal kan cuman ada 2 digit nih. Tapi kalau di binary, dia itu udah eh oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aja udah 4 digit. Apalagi kalau 16. Ya, 8 aja udah 4 digit. Jadi kalau 1000 ini di binary, ini jadi 8 ya. Bukan 1000 benar-benar di desimal. Seperti itu. Jadi kita perlu tahu juga base-nya base berapa. Gitu. Oke.
Untuk nextnya ini sebagai referensi untuk slide selanjutnya ya. Nah, semua hal di komputer itu binary. Kok bisa? Bukankah binary itu sebagai angka saja? Karena tadi kan kita mencontohkan binary ini ada kaitannya sama angka ya. Jadi 0, 1, 2. Tapi kan komputer sekarang kompleks ya. Ada gambar, ada video. Tapi tetap binary, teman-teman. Mereka tetap apa ya? Menganggap semua itu sebagai binary. Hanya sebagai angka. Ya, contohnya ini. Angka ya tadi, yang gampang ya, 1, 2, 3. Dimana ini desimal, digitnya cuma 3 ya. Kalau binary, panjang nih. 1111, 011. Nah, kalau number kita tahu ya, kalau angka tahu ya, gimana cara convertnya jadi binary. Kalau karakter gimana? Kalau A, B, C. Nah, A ini dianggap sebagai angka 65 dari tabel ini tadi. Namanya ASCII tabel. Ini tabel yang standardized ya, udah terstandarisasi. Jadi ya untuk most of the computer tuh sama ya value-nya. Kalau kita lihat tadi A ya, A di sini. Nah, desimalnya 65. Jadi huruf A desimalnya 65. Terus convert lagi jadi ini. Jadi binary. Nah ini kan cuma satu ya karakternya. Kalau panjang gimana? Contoh teks. Kalau kita ngetik di Microsoft Word atau kita ngetik di aplikasi catatan atau notes. Kalau kita kasih hello seperti ini, ya sama kayak karakter tadi ya. Jadi per masing-masing karakter ini kita pecah-pecah, terus pakai ASCII tadi, kita ini pasang-pasangin. H itu angkanya berapa, E berapa, L. Ini sama kan, karena L tadi 1818, 111, nanti di-convert lagi jadi binary. Jadi modelnya kayak gini. Nah, kalau gambar gimana? Kalau gambar itu, kalau kita lihat di sini ya, misalnya ini ada gambar mata. Sebenarnya di gambar di komputer itu ada terdiri dari beberapa pixel. Jadi ada kayak kotak-kotak ini ya, kotak-kotak kecil. Ini tuh menggambarkan suatu warna saja. Jadi satu kotak ini satu warna. Satu kotak ini nggak bisa diisi dari dua warna. Seperti itu. Nah, mulai dari yang dasar dulu ya. Kalau warna putih gimana contohnya? Nah, ada namanya RGB. Ya, red, green, blue. Jadi, ya ini color teori ya. Jadi, ketika warna-warna dasar red, green, blue ini dicampur, eh, maka menjadikan suatu warna putih. Ya, ini berlaku untuk cahaya ya. Kalau untuk cat ya jadinya hitam gitu. Tapi kalau cahaya semuanya kalau semua dinyalain, semua merah, merah, hijau, biru, semuanya full itu jadi putih. Oh ya, by the way, kalau full itu 255. Jadi nilai dari setiap red, green, blue ini antara 0 sampai 255. Nah, jadi nanti convertnya gini ya. 255 kan ya 111111 gitu. Nah, ini menandakan putih gitu. Nah, kalau hitam gimana? Ya kalau hitam RGB 0,00 gitu. Jadi binary-nya ya 0 semua. Kalau merah, ya 25500 gitu. Jadi 11100 dan seterusnya. Nah, itu untuk satu warna ya. Satu warna di satu pixel. Di satu pixel kecil seperti ini. Nah, kalau gambar biasanya kan terdiri dari beberapa pixel ya. Contohnya ini misalkan let's say ini 256 kali 256. Ya udah, maka 256 kali 256 berapa? Kalikan lagi sama ini. Sama RGB color. Ya, itu mengapa ya ini ya biasanya size sebuah gambar yang HD atau yang 4K itu jauh lebih besar daripada gambar yang pecah atau gambar yang low resolution karena pixelnya lebih sedikit seperti itu. Nah, untuk audio ini sebenarnya agak tricky ya. Dia pakai analog dan digital converter. Pakai analog seperti
mikrofon ini, seperti suara gua nih, ditangkap di mikrofon, diubah jadi digital seperti ini. Untuk detailnya, gua nggak mau detailin di sini, biar nggak mengaburkan materi yang dasar ya. Jadi itu untuk audio. Dan yang terakhir paling kompleks ya, video. Video kan gabungan ya antara audio, terus gambar, color gitu. Jadi video kan sebenarnya suatu gambar yang berjalan ya, suatu gambar yang apa ya, gambar yang ada serinya gitu. Jadi nggak cuma satu gambarnya. Nah, itu kenapa size atau apa ya, representasi binary dari video biasanya ya gede banget karena ada jumlah detik kalikan tadi ya gambar plus ada audionya juga kan biasanya kalau video. Jadi ya hitung sendiri ya jadi berapa. Yang penting kita mengerti bahwa semua format yang ada di komputer, baik itu di internet ataupun di HP kalian ataupun di komputer, semuanya bisa di breakdown menjadi sebuah binary. Hanya menjadi 0101 ini. Ya kalau kita sebagai manusia kita nggak paham ya 0101 ini apa, nggak ada meaningnya sama sekali. Tapi ya itu apa ya? Itu adalah beauty dari sebuah komputer di mana dia bisa mengubah 0101 ini jadi sesuatu yang bermakna atau sesuatu yang manusia bisa mengerti seperti itu. Nah, ada beberapa istilah yang sering digunakan di binary ya. Yang pertama ada bit, itu menandakan satu digit seperti ini. Ini namanya bit. Terus ada juga namanya byte. Byte itu 8 digit. Kebanyakan 8 ya. Kalau di IT tuh, di binary, di dunia binary kebanyakan digabung jadi 8 gini. Namanya byte. Jadi ya bit itu satu digit, byte itu 8 digit. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini ini 1 byte ya, sampai 127 ini ya udah ada 8 nih digitnya. Ya, gitu. Nah, mungkin kalian masih bertanya-tanya ya, kenapa sih komputer itu maunya binary? Kenapa nggak mau desimal aja? Jadi kita apa ya, manusia dan komputer ini satu bahasa lah ya istilahnya. Kenapa perlu berbeda? Nah, nanti kita bahas di selanjutnya ya. Building blocks of modern computing. Jadi kita akan membreakdown komponen-komponen komputer kenapa komponen itu cuman bisa mengerti binary gitu. Oke, stay tune ya.